Okay, have you ready to, who is the presenter today? Bu Aas. Okay, Baas, where is Aas? Bu Aas ada tuh tadi, Pak. Bu Aas. Gini beda. Backgroundnya sama. Pak Agus orang Malaysia. Bu Aas mau. Tadi teh ayat tadi ada. Bu Aas tadi ada. Saya curiga ini, Tia dengan Siva ini satu lokasi yang sama ini. Iya, Pak, habis menghadiri itu pernikahan Ajwar. Semuanya satu lokasi. Alah, buset. Sama Pak Didi. Pak Haji, Damang Pak Haji. Kuliah Pak Kak. Siap. Okay, so today Aas, he will be the presenter, and we are going to talk about divisions. In the previous meeting, we have talked about multiplication, right? Yeah. Yes, Okay. sir. Next subject. Yes. Okay. Good. So, I think Aas, you should be better. I have said before that you should be better than Siva, right? So, please make sure that you have a good preparation for your presentation today. Okay, Aas, time is yours to present the topic about divisions. Do you want to share screen? Okay, time is yours. I'm sorry, we can't hear your voice. Please make sure your microphone is on. If you have a trouble, may I help you to share your presentations? You just send me the PPT. Sure.
Hello, Ash, is there a trouble? Hello? Hello? Slide, yeah, good, but your slide is black in my Suaranya ada nggak? screen. Suaranya ada nggak? Ada. Oh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm so sorry I too late because I'm trouble with handphone and my PC. So I ini ya, maaf ya. Before we study, let's pray to Allah first with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, firstly, I will take your attention before who is absent today. Siapa yang nggak hadir hari ini? Azwar. Oh, Mas Azwar ya. Mas Azwar sedang itu ya, cuma Mas Azwar aja yang nggak hadir. Azwar anak. Cuma Pak Azwar aja. Ini Halo. Cuma Teh Ani ya. ya, Anis ya. Yeah. Today I will presentation about material division. But before I diskusi hari ini, I have a video on division material that I will be discussing today. Let's watch the learning video first. I hope you enjoy it. Bentar ya videonya. Bisa dilihat nggak videonya? Bisa. Ya, silakan selamat menyaksikan. No, I don't think so. You should close the share screen first and then open the video. Videonya ada di PowerPoint atau di aplikasi yang lain? Di luar, Pak. Di luar. Yes. So Ada nggak? close the first your PPT and then share again about the video. Oh, iya. Bentar. Ini ya. Videonya. Ada? Yes, we can see the video, but we cannot hear the voice. Maybe you can change the setting of your share screen to share the sound, I think. Yeah.
Ya, apakah ini jelas videonya? Videonya jelas, hanya saja mungkin suaranya ya. Ada suaranya atau tidak? Oh, ada. Emang ada suaranya Pak dari tadi? Ya, nggak ada suaranya. Nggak Coba ada. di atas share screen itu ada view option. Terus biasanya ada share share sound kalau tidak salah di situ. Oh iya. Ya. Ada. Perlu diulang atau tidak videonya? Hanya diulang biar ini Neng Nur tahu di mana harus joget, di mana harus ngangguk gitu. Ada Pak. The division is a method of distributing a group of things into equal parts. The main goal of the division is to see how many equal groups or how many in each group when sharing fairly. Now, let's help Winnie to share her donuts. She has numbers of donuts and she wants to share equally to her friends. So she starts giving one to Iori, one to Piglet, and one to Tiger. Since the number of the donuts still more than the numbers of her friends, so she can share again. So another one for Iori, another one for Piglet, and another one for Tiger. Look, there are still a lot of donuts that she can share again. Another one for Iori, another one for Piglet, and another one for Tiger. Now her donuts are getting less. The number of the donuts is less than the number of their friends. That means she has to stop sharing. She keeps 2 donuts left for her. The last donut is what we call remainder. Okay? Next, we are going to see in mathematical terms how you're going to do the long division. Hope you enjoy the video. Happy watching! Ya, sudah selesai. Back to pribadi. Halo. Halo. Ya, sudah melihat videonya? Yes, Sudah. of course. Ya, apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Apa yang bisa diambil? Okay, who will be the give opinion or ask? You can choose one of us to answer your questions. Tia Aulia, Iya, ada yang bisa diambil ya dari videonya? tadi
Donat ada 11, dibagi 3 orang, masing-masing orang mendapatkan 3 donat, sisanya tinggal 2. Ya, apakah ada yang berbeda pendapat dengan Tia? Yang lain, apakah ada yang berbeda pendapatnya dengan Tia? Please your opinion. Siti Hardianti. Jadi dari video tadi, division itu pembagian di mana tadi ada 11 donat, 11 buah donat. Kemudian dibagikan ke tiga boneka, lalu masing-masing itu dibagi menjadi 3, kemudian sisanya itu 2. Jadi kesimpulannya pembagian itu membagikan angka dengan sama rata atau dengan ketentuan angka tertentu. Apakah semuanya hanya melihat 11 donat? Apakah donatnya ada yang tersisa? Halo? Halo. Ya, apakah donatnya hanya 11? Oke, Neng Nur atau Tia? Yang lihat tadi ada Ya. Once again. Jadi di Karena ini saya ini ya videonya di sini donatnya itu semuanya not 11 but 13 ya 13 donat, temennya ada 3 nih, ini 1, terus piglet 1 dan tiger 1. Karena temannya ada 3, dari 13 donat itu dikasih ke teman-temannya, 1 orangnya dapat 3. Nah, dari Winnie punya donatnya itu semuanya not 11 but 13. But teman-temannya dikasih 3. Jadi sisanya itu ada 2 ya di sana. Ada tadi di video ada sedikit mengenai total donatnya, total donat yang dikasihkannya ya. Nah, sekarang saya kembali ke PPT-nya ya. Di sini exploration-nya, the goal of this lesson, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah you will understand the basic. Can you share your screen first? Lupa lagi di mana tadi ya. Soalnya saya pakai ini Pak, pakai Android Cam. Jadi kameranya dari HP, tapi filenya di komputer. Oh, oke. Silakan di share screen dulu PowerPoint-nya. Iya. Bentar. Bian ada Bian? Bian Nurbianto ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Ada masuk, Pak. Berarti tidak ada di pasukan yang bersama-sama ini, tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ikut. Oke. Enggak.
Videonya ada nggak? Video. PPT-nya ada nggak? Ada Bu. Oh iya. Ya, masih loading kayaknya. Loading. Ini ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah exploration. Exploration-nya itu adalah kajian mengenai jadi apa namanya, pengetahuan awal mengenai pembahasan hari ini. Gitu. Yang keduanya ada definition, definisi dari pembagiannya. Yang ketiga, Sorry, Aas. How about Yeah. the others? Can you see the slide? No sir. Yes, because in my screen it's just a black screen, I think. Yes, maybe yours. Jadi di saya itu terlihatnya hitam saja, tidak ada apa ya? Tidak ada PowerPoint-nya. Kata orang Majalengka nama agak black gitu ya. Nah, itu baru ada ya. Bapak, maaf. Mas Dian katanya sinyalnya gangguan, jadi susah masuk. Oke. Oke, As, bisa dilanjut. Halo, As, apa ada kendala? Video Kak nama. Oke, nah pendidik. Pada badi hitam nih. Sejauh kan ada. Halo, teman-teman. As, apakah ada kendala ya? Jauh Pak, di Manikis, di Jahim dia jauh di kampung. Oh, kirain saya satu pasukan di situ. Enggak, orang Jahim tuh orang perbatasan Jahim, perbatasan Ciamis, jauh. Wow. Luas. Kayaknya kendala sinyal, Pak.
Bisa dikonfirmasi mungkin oleh teman-teman melalui WA. Itu barusan ada Pak. Tadi muncul. Halo, Bu As? Iya Pak, mau di chat dulu Pak. Oke, silakan. Itu Bu As ada padahal. Bu As? Kayaknya kendala sinyal. Itu Bu As pada ada. Bu As? Iya, ini coba diinin. Bapak katanya sinyalnya jelek, dari tadi udah ngomong aja. Oh, dari tadi ngomong aja. Coba apa suruh di close dulu share screen-nya. Soalnya di perbatasan jaring, jadi kayaknya jelek Pak. Nggak ada Bu. Jaring Ciamis. Nggak ada Bu. Tolong minta apa dikirim saja ke saya biar nanti saya bantu dari sini share screen-nya. Iya, boleh dikirim ya Bu. Buat asal aja. Tapi kan si suara itu keluar. Ada. Bentar. Mau dikirim dulu Pak katanya. Oke. Oh, itu emang gangguan sinyal, jadi dia. Halo Bian, welcome. Halo Bapak, maaf Pak, sinyalnya loncat-loncat. Ya, saya maafkan. Lagi aneh. Sinyalnya loncat. Yang penting kamunya jangan ikutan loncat-loncat, bahaya. Tidak Pak, aman. Sudah minta dikirim ya? Sudah dikirim Pak. Nanti kalau yang belum digoreng bisa disenat bisa wae. AAS-nya bisa join? AAS-nya bisa join nggak? Kayaknya nggak bisa deh Pak, nggak bisa join. Coba Pak, tapi belum masuk juga. Nah, iya. Sinyal Bapak. Saran saya AAS keluar dulu, lalu nanti join lagi. Coba di ini dulu. Join match. Sabar ulang presentasi seorang. Kayak iya dan lama lagi pertanyaan itu tapi orang aja bahasa Inggris orang iya. Saja masih
Jadi pakai konsep. Omong entry mau itu gunung. Oke, Halo. Aas, sudah bisa dengar saya? Ya, Iya, tapi PPT-nya gimana? biar nanti saya bantu share screen. Dan saya paham kalau nanti Anda sebetulnya boleh close video ya, karena itu juga sebetulnya ngaruh ke koneksi. Jadi tidak apa-apa kalau mau close sambil close video. Iya, iya. Iya, ya Pak, makasih. Oke, sebentar saya share dulu ya. Iya, Pak. Oke, sudah bisa dilihat? Ada, Pak. Oke. Di page keempat, Pak. Oke, this one. Keempat, Pak. Satu lagi. Habis ini tuh. Ini udah tadi. Pas lagi gangguan kayaknya. Nah, ini. Ini. Udah, Pak, makasih. Lanjut ya. What is this topic about? Nah, topik di sini ya kita akan bahas mengenai definition of division. Kalian perhatikan di sana ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah what is the value itu ada A-nya ya. That satisfies 12 divided by 3 equals A. Or what number multiplied by 3 gives 12. Artinya berapakah nilai A yang memenuhi persamaan 12 dibagi 3 sama dengan A? 12 dibagi 3 dapat berapa ya, guys? 4. 4, yes, that's right. Pertanyaan yang kedua, ini juga masih mengenai definisi division. Nomor berapa yang kalau dikali dengan 3 menghasilkan 12? Berarti A dikali 3 sama dengan 12. A-nya berapa? 4. 3. Ya, betul. Betul ya. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut didapat pernyataan yaitu the integral di bawah integral division operation is the opposite of the multiplication. Maksudnya apa? Coba, ada yang tahu nggak ini maksudnya apa nih? Oke, Siva, can you help us? Division operation is the opposite. Kuncinya opposite. Apa opposite? Opposite itu sama dengan inverse. Kalau bahasa Indonesianya berarti Berlawanan. Nah, betul ya. Opposite itu berlawanan. Berlawanan dengan apa nih division? Berlawanan dengan multiplication. Kalau kemarin kita belajar mengenai addition, addition lawannya subtraction. Nah, berarti kalau division lawannya berarti multiplication. Ya, begitu ya. Nah, berarti dapat disimpulkan if A, B, C are integer, integer itu bilangan bulat, and B not zero, berarti B-nya tidak sama dengan 0. Maka A divided by B equals C ya. Jika dan hanya jika A equals
B times C gitu. Jadi kalau pembagian dibagi dengan kalau pembagian itu harus pembaginya harus tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Ini memenuhi sifat dari divisionnya. Jadi nanti division itu ada sekitar ada 6 sifat ya. Salah satunya ini, kalau pembaginya sama dengan 0, maka nanti hasil pembagiannya tidak akan bisa terdefinisi gitu. Berbeda kalau misalkan bilangan bulatnya, nah bilangan bulat di bawahnya B-nya sama dengan tidak sama dengan 0, misalkan 0 dibagi dengan 2. Kalau 0 dibagi dengan 2, how the result? How many? 0 divided by 2. Berapa? Jadi tidak bisa didefinisikan. 0 dibagi dengan 2 berapa? Iya. Not definisi. Not definition. 0 dibagi dengan 2. Kalau 0 dibagi dengan 2, hasilnya terdefinisi berapa? Nggak bisa. Ya, Nggak bisa. betul. 0 dibagi 2 nggak bisa. Tidak bisa 0 dibagi 2 sama dengan 0. Ya. Nah, next Pak, punten PPT-nya. 0 dibagi yang nggak bisa. Kalau 2 dibagi 0, 2 nggak bisa. Nah, ini ya, teman-teman nih. Nah, kita diskusi di sini ya. Nah, di slide yang ini. Penulisan dari pembagian itu adalah karena enggak Pak, udah Pak yang ini. Nah, teman-teman lihat dulu kotak yang pertama ada writing. Given that division is the opposite of multiplication, it can be written. Mengingat bahwa pembagian itu adalah lawan dari perkalian, bentuk perkaliannya A dikali B sama dengan C. Berarti nanti kalau yang ditanyakannya B, maka C dibagi dengan A, hasilnya sama dengan B. Gitu. Atau yang kedua, C dibagi dengan C dibagi dengan B, maka nanti hasilnya sama dengan A, yaitu penulisannya. Nah, kalian lihat di sifat yang kedua. Sifat pertama itu ada 4 sifat. Yang pertama ada no character closed, itu berarti sifat pembagian itu tidak tertutup. Maksudnya seperti ini. Misalkan saya punya 2 buah bilangan. Ya, bilangannya yaitu 15 ya. 15 dibagi dengan 3. 15 dibagi dengan 3 berapa? Dibagi 3 5 ya. 5, 15 dibagi dengan 3 itu 5. Nah, tapi kalau misalkan ini kalau tertutup itu berarti bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, nanti hasilnya harus bilangan bulat. Tapi kalian lihat kalau misalkan 13 dibagi dengan 3, apakah hasilnya bilangan bulat? 13 dibagi dengan 3, apakah hasilnya bilangan bulat? Tidak. Pecahan Bilangan apa? 13 dibagi 3 4,3. Nah, 4,3 itu bilangan bulat bukan? Kan pecahan. Bukan ya, pecahan ya atau angka desimal ya. Nah, berarti pada pembagian sifat yang pertamanya adalah tertutup ya, tidak tertutup gitu sifatnya. Jadi tidak sama hasilnya, tidak bilangan bulat gitu. Karena hasilnya harus bilangan bulat. Kalau hasilnya bilangan bulat, maka pembagian itu bersifat tertutup. Tapi ini tidak semua dibagi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Tapi ada hasilnya angka desimal gitu, hasilnya berbentuk pecahan. Ngerti nggak? Ya, seperti itu dapat dipahami tidak? Ya, yang kedua.
Yang kedua, sifatnya. No karakter komutatif. No karakter komutatif berarti tidak bersifat komutatif. Kalau 12 dibagi dengan 3, hasilnya 4 kan? Tapi apakah 3 dibagi dengan 12 hasilnya 4? No. Nah, ya berarti tidak bersifat Komutatif. Ya, nah yang ketiga di sana no karakter asosiatif. Kalau misalkan menggunakan sifat asosiatif, dia juga tidak sama antara ruas kiri dengan ruas kanan tidak sama. Maka untuk division tidak juga berlaku asosiatif. Gitu ya. Yang keempat distributif. Distributif penjumlahan, distributif pengurangan, dua-duanya juga tidak berlaku untuk pembagian. Gitu ya. Jadi itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua nih, yang tadi yang berbeda pendapat dengan kalian ya. Nah, ada di sana nature two. Divisor itu yaitu pembagi. Pembagi bilangan bulat. Apabila dibagi dengan 0 with 0, berarti pembagi bilangan bulatnya dibagi dengan 0. Ya, misalkan 3 dibagi dengan 0. The result is no definite. Definite. 3 dibagi no Coba. Ya, tidak terdefinisi ya. Iya. No definition. Ya, jadi 3 kalau bilangan bulat dibagi dengan 0, maka hasilnya nanti tidak terdefinisi gitu. Kalau misalkan kita lihat di kalkulator juga di 3 misalkan dibagi dengan 0, maka hasilnya di sana ada E ya. E ya. Error gitu. Ya gitu. Maka kalau bilangan bulat, bilangan apapun itu kalau dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Ya, itu sifatnya. Yang kedua yaitu divisor, integer, pembagi bilangan bulatnya dibagi dibagi 0, the result is 0. Jadi kalau misalkan pembaginya dibagi oleh 0, misalkan 0 dibagi dengan 2, misalkan 0 dibagi dengan 2. Nah, kita tidak punya nih permen. Misalkan, tapi pengen ngasih ke saya tidak punya permen, tapi pengen ngasih ke Bu Ida sama si Pak. Apakah si Pak sama Bu Ida dapat permen? No. No ya. Jadi kalau saya tidak punya apa-apa, maka saya tidak akan bisa ngasih ke teman saya, misalkan ke si Pak sama Bu Ida, saya tidak akan bisa ngasih gitu ya. Jadi sifat pada pembagian itu divisor integer by 0, the result is 0 ya. Setiap bilangan 0 dibagi dengan bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat. Maaf, hasilnya 0 gitu, 0 ya. Next. Ya, di sini ada contoh 12 dibagi dengan 3. 12 divided by 3 equals di next tadi itu. Nah, yang 12 ini 12 ini disebutnya dengan 12 disebutnya dengan Define kalau bahasa Indonesianya apa? Bilangan yang yang mau dibagi ya, yang mau dibaginya adalah 12 ya. Di sana 3 itu disebut dengan divisor. Kelihatan nggak? Kecil ya? Divisor itu adalah
Pembagi. Pembagi, betul Bu Ida, that's right. Divisor, this is bilangan pembagi. Yang terakhir ada 4. 4 itu disebut dengan Pembilangan. Pembilang. kalau 12 itu pembilang, kalau 3 itu penyebut. Ya, penyebut. Itu kalau di dalam bentuk pecahan atau fraction ya. Nah, ini kan secara umumnya ya, secara umumnya di pembagian. Nah, ketiga ini berbeda jenisnya. Yang 12 itu disebut dengan dividend, 3 itu disebut dengan divisor, 4 itu disebut dengan quotient. Ya, quotient itu adalah hasil yang dibaginya, hasil pembagiannya. Gitu ya, bilangan hasil pembagiannya. 12 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Next. Ya. Ini ada bentuk pembagian division yang biasanya dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. Sebagian besar peserta didik tidak bisa membagi kurung seperti ini ya. Betul tidak, Bu Sipa, Bu Ida? Betul. Ya, di sini juga sama, cuman di sini ada yang berbeda, ada angka 1 di bawah. Ya, ada angka 1 di bawah. 1 itu disebutnya dengan reminder. Kalau sisanya sama. Reminder itu adalah sisa pembagian. Kalau misalkan kita bagi nih, 1 ini dibagi dengan 3, maka nanti hasilnya tetap jadi 38,3333 sampai tak terhingga gitu ya. Jadi 1 itu adalah sisa pembagian. Nah, ini di video yang awal ada contoh soal seperti ini. 115 divided by 3 equals 38.3 ya, 38,3 hasilnya gitu ya. Nah, ini di video sebelumnya sudah di-share mengenai ada di pojok kanan atasnya itu ada dead pembagian. Ya, 1 kan tidak bisa dibagi 3, jadi dia ngambil 11 ya. 11 divided 3 dapat 3. Nanti mamnya dikali, berarti 3 dikali dengan 3, 3 times 3 PPT-nya. PPT-nya hilang ya, sebentar. Stalking, jadi semua orang gila sedang ngobrol. Ya, tadi 8 times 3 equals 24. 24. 25 dikurangi 24 hasilnya sama dengan 1. 1 cannot divided by 3, maka dia pinjam nih 0, makanya jadi 10 ya. 10 dibagi dengan 3 hasilnya 3. Karena dia tadi pinjam, maka di sana dipakai desimal ya, koma gitu ya. Next. Yeah, the next slide is how to read division problems. There are 3 ya, ada 3 cara. The first blah 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 divided by blah 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 is example. Nih, example. Yang pertama ya,
kalau yang pakai divided by dan is, di sana contohnya, coba Mrs. Ida, contoh yang pertama, coba dibaca. Yang 6 itu. Ya, yang pertama Bu, example yang pertama. Example. 6 divided by 3 is 2. Ya, gitu ya. Jadi itu 6 dibagi dengan 3 adalah 2. Ya. Kemudian the second. Ya, second divided by equals. Bisa pakai is, bisa pakai equals. Ya. Miss Patty, coba can you read example the second? Yeah, thank you, Miss Patty. The last one, the third, divided by equals 2. Jadi kalau yang ketiga ditambah dengan 2 equals-nya, equals 2 ya, berbeda dengan yang kedua. Jadi kita tambah dengan 2 gitu. Miss Sipa, coba yang ketiga. 6 divided by 3 equals 2. Ya, thank you Miss Sipa. Next slide-nya. Sebelumnya Pak. Yang problem? Nah, ini. Ya. This is a problem and solution. Yeah. Problem, there are four number, but solution 2. Cuman baru ada 2 ya. Jadi nanti kita coba untuk menjelaskan yang sudah ada di sana. Nanti yang belum ada jawabannya silahkan nanti dijawab oleh satu orang mahasiswa ya. Di sana contohnya yang pertama nomor 1 ya, sudah ada. 18 divided by 2 equals 9. 18 dibagi dengan 2 sama dengan 9. I will ask to Miss Nengnur. Miss Nengnur. Number 2, please. Ya, nomor 2 teh. Number 2, 10 divided 2 is 5. Yeah, that's right. 10 divided by 2 is 5. Ya. Kemudian Dikali yang ketiga. times. Yang ketiga. Times. Can you read the solution for Mrs. Ida? Number 3. 6 plus 2 divided by 2 equal 4. 4. Coba. Yang lain, apakah ada yang jawabannya berbeda dengan yang solusinya? 6 tambah 2
8 dibagi 2. 4 kan? 2 bagi 2 Atau- dulu, nanti 2 ditambah dibagi 2 dulu 6. ya. 1 Iya, 2 ditambah 2 2 dulu, nanti divided to equal 1 ya. 1 jadi 7 berarti. Ya. Iya, Plus betul. 6 equal 7. Iya, betul. Ya, jadi berbeda dengan penjumlahan. Kalau pembagian dan perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini di sini ada soal seperti ini, padahal di sana ada penjumlahan dulu yang pertama. Ya, tapi di operasi berikutnya ada pembagian sama perkalian misalkan. Nah, dahulukan yang pembagian atau perkalian karena dia lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nanti jawabannya jadi salah kalau misalkan 6 dulu ditambah dengan 2. Ya, 6 plus 2 8. 8 divided by 2 equals 4. Jawaban is wrong. Ya. Wrong. Salah besar. Ini ngecoh. Ya, karena pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Ya. Jadi harus dibagi dulu, nanti baru ditambah dengan bilangan yang depan. 2 divided by 2 200 is 1. 6 plus 1 is 7. Ya. Kemudian the last one, yang terakhir nomor 4, Mr. Bian, are you there? Yes, Miss. Mr. Bian, can you solve yang nomor 4? Pecahkan yang nomor 4, Mr. Bian. Multiplication 20. 10 multiplication 20 is Multiplication 4,000. ini 4,000 divided dibagi 5 440. 200. Oh, 14. 10 kali 20 200, Pak. 40 yes. divided by 5. 40 divided by 5. Bukan 2000. How many? 100. How many? 200. 200. Iya, bukan 200. Ya, 200 divided 5 Betul? equal 40. Betul? Terus 10 multiplication. ulang ya, Bu, ulang. ya boleh. 10 multiplication 20 is 4,000. Divided 5. No. Divided 5. Divided by 5. Divided 5 equal 40. Itunya Ya, jawabannya. betul. 40 ya. Walaupun salah ya, Mr. Bian. Mr. Bian 10 10 times 20 multiplied by 20. 10 dikali dengan 20 itu adalah 200. 200 divided by 5 is 40. Ya. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa. Terima kasih, Mr. Bian. Next. Exercise. Exercise-nya di mana ya? Nah, ini. Mr. Agus, are you there?
Mr. Agus? Yes. Mr. Agus, can you read the exercise number 1? Mana sih? Ayo. Adik. Dibaca aja, Pak. Nomor Oh, 1, ya. Pak. Mr. Agus want to give 5 candy to 5 friends. How many candy that Mr. Agus need? Jadi Ya, Mr. Agus Terima kasih, Miss Ida. Can you translate this exercise? Mr. Agus ingin memberikan 5 buah permen kepada 5 teman-temannya. Berapa permen yang dibutuhkan Mr. Agus? Jawabannya berapa ya? Misi Pak. Misi Pak. 25. That's right, 25. Ya. Oke. Sudah. Terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Kesimpulannya dari division ini adalah the integer division operation is opposite of the multiplication operation. Ya, bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, operasi pembagian bilangan bulat adalah lawan dari perkalian. Operasi dari perkalian. Jadi dapat disimpulkan apabila bilangan bulat A, B, dan C dengan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi dengan B, hasilnya adalah C. Ya, dengan catatan kalau untuk pembagian jangan dibagi dengan bilangan 0. Ya, jangan dibagi dengan bilangan 0 gitu. Untuk pembagian. Oke. I think that's all for today. Do you have a question? Any question? No? Okay, everyone, please make a questions to us if you have a questions. Betty or Siti Hardianti. Iya Teh, maaf mau nanya. Tadi kan di problems ada misalkan 18 dibagi 2. Ya. Nah, bagaimana kalau negatifnya itu negatif 18 dibagi 2? Bagaimana solusinya dan cara membaca? Negatif 18 dibagi dengan 2. Ya. Kalau untuk tanda, ya, kalau untuk tanda pada pembagian dan perkalian nanti, pembagian dan perkalian, ini merupakan masalah dasar yang memang setiap orang terkecoh gitu ya oleh hal-hal yang dasar. Karena biasanya peserta didik itu merasa kesulitan, merasa pusing apabila sudah ada bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif. Berapa hasilnya? Apakah negatif atau positif? Gitu ya. Terus apakah bilangan negatif? Ya? Boleh saya menambahkan? Belum Bu, sebentar ya. Sebentar ya Bu ya. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, nanti berapa hasilnya? Nah, biasanya untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita pakai konsep benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya seperti ini. Negatif itu, bilangan negatif diibaratkan dengan salah. Ya, dengan hal yang salah bilangan negatif. Bilangan positif diibaratkan dengan hal yang benar. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini nih. Mas Bian, ya, Mas Bian, kan dia guru ya? Guru bukan Mas Bian tuh? Yes, Miss. Ya, guru. Mas Bian punten ya dijadikan contoh. Kalau misalkan Mas Bian ke sekolah, seorang guru rambutnya panjang tuh.
salah kira-kira? Salah, Miss. Salah ya. Ketika Mas Bian datang ke sekolah dengan rambut yang panjang, terus dia dibenarkan dengan sikap seperti itu. Apakah sikapnya salah atau benar? Sikap yang membenarkan salah atau benar? Salah, Miss. Salah, ya betul. Jadi kalau negatif dibagi dengan bilangan positif, maka nanti hasilnya pasti negatif, gitu ya. Kita menyalahkan sesuatu yang benar, pasti hasilnya nanti salah. Ya, kita sesuatu yang salah, maka nanti kekan sesuatu yang salah. Nah, kayak contoh tadi, Mas Bian datang ke sekolah dengan rambut gondrong, sama kita disalahkan hal seperti itu, maka sikap kita adalah benar. Ya, maka negatif dibagi negatif, hasilnya tentu positif, gitu ya. Jadi tadi negatif 18, negatif 18 divided by 2 is negatif 9. Ya, jadi untuk bilangan negatif di pertemuan sebelumnya sama sama Bapak, beliau sudah menjelaskan bahwa untuk bilangan negatif dibaca negatif kalau nggak salah ya, bukan minus gitu. Negatif. Jadi hasilnya negatif dibagi negatif 18 dibagi dengan 2 hasilnya negatif 9 atau negatif 9. Silahkan Mrs. Ida kalau mau menambahkan, enggak ya. Tentang tadi negatif dan positif dalam pembagian dan perkalian, saya pengalaman mengajar ya, anak kan selalu terkecoh dengan hasil negatif atau positifnya. Jadi saya begini mengibaratkan, positif itu orang waras, negatif orang gila. Jadi kalau misalkan contoh positif 8 dibagi negatif 4, orang waras ngobrol dengan orang gila, udah tahu gila, orang waras kan termasuk apa? Gila kan gitu. Jadi anak-anak sambil diajar ini jadi ketawa, tapi mereka mudah mengingat kalau misalkan positif dibagi positif, orang waras ngobrol dengan orang waras karena nyambung berarti kan waras gitu. Jadi saya seperti itu kalau misalkan dalam penambahan dan pengurangan, misalkan kita punya permen, nah diibaratkan gitu, jadi hutang atau bayar, jadi nanti plus minusnya seperti itu. Saya mengajarkannya. Jadi anak bisa juga lebih mudah, tapi dengan cara buah as juga bisa ini. Cuma saya suka mengibaratkan negatif kali positif, orang gila ngobrol dengan orang waras, udah tahu gila, orang warasnya jadi masuk. Orang gila kan masa diladeni kan nggak akan nyambung kan istilahnya. Nah seperti itu, jadi anak-anak justru tertarik, jadi ketawa juga, bisa mengingatkan juga. Jadi sampai SMA tuh kalau ketemu saya gitu, Bu, kalau perkalian dan pembagian itu ingat dengan metode orang gila dengan orang waras, seperti itu mereka mengingatnya tuh. Bisa aja. Juga iya. Ya, jadi kalau untuk itu pengalaman aja. Negatif ya Bu ya, untuk bilangan negatif. Tapi kalau untuk bilangan positif mau dikali atau dibagi nanti hasilnya tetap positif ya. Kecuali untuk negatif dibagi dengan kalau negatif. Misalkan negatif, kalau negatif dibagi negatif atau negatif dikali positif, orang gila ngobrol dengan orang gila di rumah sakit, karena di rumah sakit pasti diobati kan sembuh acuannya, jadi waras gitu. Jadi positif. Itu aja. Jadi mereka lebih mudah untuk mengingatkan hasil akhirnya negatif atau positif aja gitu, seperti itu. Saya suka jadi mengajar dengan cara bermain dengan mengingat dan mengerti gitu aja. Itu hanya pengalaman aja selama saya ngajar matematika. Mudah-mudahan kita kan sharingnya di sini, yaitu aja. Sip. The other participant, do you have a comment please, or you have a questions? Ada komen, ada or maybe you want to share something for us? Patty? Atau itu yang di belakang Patty itu siapa? Saya tahu itu yang di belakang Patty itu. Iksan mau masuk kelas saya?
Siapa lagi? Ani, mungkin Ani. Ini sambil dengerin kok Pak. Ya, tinggal besok ada action tidak usah masuk di kelas saya. Siti Hardianti. Sudah tadi. Sudah, Oke. Pak. Makasih, Teh. Iya, sama-sama. Ini Udah, Agusnya udah kemana? Kok di nama Agus yang munculnya Tia sama Neng Nur ini? Bapak HP-nya lowbat. Jaga jarak, Pak. Oh iya. HP-nya lowbat, Pak. Jadi Oke ya. Jadi di pertemuan hari ini kita bahasnya tentang division. Division itu kalau dalam bahasa kita pembagian gitu ya. Ya. soalnya yang naras kan. Nah, jadi kalau operasi matematik sebetulnya tadi ada cerita juga dari AA dan dari Bu Ida bagaimana agar mengingatkan siswa tentang operasi pada multiplication and division gitu ya dalam perkalian dan pembagian. Nah, hanya the problem is how to read it, how to speak it. Jadi bagaimana mengungkapkannya dan bagaimana membacanya. That should be remember, yang harus diingat. Like we can use divided by blah 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 is or divided by blah 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 equals or equals to gitu ya. Jadi di pertemuan ini, this meeting, we have three kind of how to using divisions in the mathematical operations gitu ya, in the division operations, di operasi pembagian. Like 4 divided by 2 is 2, right? Ya. Jadi 4 divided by dibagi 2 is 4. Gitu. Jadi kita bisa pakai is, bisa pakai equals or equals to. Jadi sama dengan gitu ya, atau hasilnya adalah sekian. Nah itu there are three kind to use the division operations. Jadi equals is, equal kita bisa pakai divided by is, kemudian divided by equals and divided by equals to, ya. Kayak kemarin in the previous meeting we talk about multiplications, like 3 times 3 equals 9, ya. Jadi 3 dikali 3. Jadi or I think it can be like 3 multiply by 3, it can be same as the 3 times 3 gitu ya. Jadi kalau perkalian juga mungkin kemarin kita bisa gunakan multiply by 3 gitu ya, dikali 3. Jadi itu operasi-operasi yang bisa kita gunakan dalam perkalian. And don't forget, if the negative number we use we say negative, not minus, tidak minus gitu ya. Itu barangkali yang harus Anda ingat semua. And I think it will be better if you try to use operational mathematics in your daily activity. Like if you as a teachers, jika Anda sebagai guru, sometimes you can combine bahasa in English if you explain something in the class. Jadi ketika menjelaskan di kelas itu, maybe you can
you could change your mode in bahasa and English gitu ya. Kadang-kadang gunakan misalnya like word equal seperti kata equals gitu, atau sum, atau divided by gitu ya. Jadi harapan saya sebetulnya, kalaupun kita tidak bisa full mengajar matematik, khususnya karena Anda ini guru matematik semua, tapi try to combine it. Belajar untuk mengkombinasikan, mencampurkan ya, sedikit-sedikit gitu ya. Agar apa? Agar terbiasa. Problemnya adalah bagi kita mungkin yang di matematik, kalau operasi matematik kan Anda sudah tidak punya kendala gitu ya. Saya bahkan sudah lupa tadi yang dijelaskan oleh Aas, yang dijelaskan oleh Ibu Ida gitu ya, yang terkecoh gitu ya. Saya juga sempat tadi sambil mikir, saya juga sebetulnya terkecoh gitu ya. Jadi saya jumlahkan dulu, 2 ditambah 6 baru dibagi 2. Aduh, ternyata ya lupa lagi memang, karena ternyata sudah lama saya tidak mempelajari matematik, Bu Ida gitu ya. Jadi you have remember me, mengingatkan saya kembali bagaimana mengoperasikan matematik gitu. Jadi banyak hal yang saya pelajari ketika di kelas dengan Anda sebetulnya gitu ya. Oh, ternyata ini dulu yang harus didahulukan gitu. Atau ketika antara penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, ternyata ada yang lebih harus diutamakan. Oh, perkalian dan pembagian dulu, baru kita ke penjumlahan atau pengurangan. Jadi semacam mengingatkan kembali gitu ya. Karena jujur aja tadi Bu Ida saya terkecoh itu mengikuti contoh-contoh yang tadi gitu ya. Terima kasih sudah diingatkan. So we have 4 topic ya in the mathematical operations. The first we have learn about additions, and the second subtractions, and then multiplications, and today we have discussed about divisions ya. Jadi operasi dasar kita sudah pelajari, ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. So next meeting we are going to talk about what is it? What about the topic for next week? Oh, sorry? Multiplication. Oh, multiplication belum? Belum, pembagian. Baru iya. penambahan, pengurangan, pembagian, baru 3 Pak. Okay. So we have discussed about 3 topic, additions, subtraction, and divisions ya. So who will be multiplications? Who is the presenter? Yang akan bahas multiplication siapa? Siti. Siapa? Siti, Pak. Siti. Siti. Siti Hardianti. Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Siti Hardian Chandra Rukmana. Okay, ladies and gentlemen. So you have questions for the last chance in this meeting? Ada pertanyaan terakhir, silakan. And this is 5th meeting or 6th meeting? I'm forget. I'm sorry. Sekarang pertemuan Kita forget. Ini pertemuan keberapa ya? Ke-6, Pak, kalau nggak salah. Oh, 6th meeting. Yes. Okay. So after we talk about multiplications ya, jadi di minggu ke-8 kita akan ada UTS. Kurang lebih UTS-nya sama seperti pembahasan soal-soal yang sudah dicontohkan oleh para presenter ya. Gitu ya. Like how to write these operations. For example, I give you an example.
2 dikali 2 sama dengan 4. How to write it in mathematical term, ya. Or how to approach it in mathematical term, gitu. Jadi nanti kita akan belajar mungkin bagaimana menulis operasi matematik dalam bahasa Inggris. Okay, if no questions, I think enough for today, and we meet again in in the 7th meeting, ya, di pertemuan ke-7 next week. And Siti Hardianti, as I have said before, every week should be better than before, ya. Setiap hari harus lebih baik dari sekarang. Dan thank you. I think in the previous meeting, Siva have give an example for us how to conduct the presentations, how to make a slide. You can combine with the video. You can combine it, or maybe you could make your own video. Ya, bisa juga. Jadi kalau Anda nanti mau bikin video Anda sendiri juga itu lebih bagus, ya. Siti Hardianti siap-siap saja. Oke. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for your coming in this meeting. See you next week. And the last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.